Audio Jungle. Saya perlihatkan kembali ya. Pet. Nah, itu kan ada rumah saya dulu tuh, Ang. Tuh. Tahun 97 ya. Itu Gunung Kabuyutan tuh, jadi di kaki Gunung Kabuyutan. Terus ada yang Tuh. lagi pegang bunga tuh saya tuh. Kemudian yang pinggirnya sebetulnya ini adalah anak saya, Ang. Nah, Ya. Ambi ini mah. Ya, jadi mirip-mirip gitu. Nah, kemudian ini nih, saya lagi ke SD nih kalau nggak salah. Oh, Nah, pernah SD mulai Bu Yatenya? oh, takra mohon hari SD mah kantos, Ang. Nah, di sini nih mulai 17 titik kehidupan gitu. Jadi di fase Hmm. fase dari mulai orang yang freedom ya, yang tidak terikat nak wae Waas saha boy, boy eta nu di bener waas mikrong gitu boy. kerung cobaan duit Bi- lagi paneuhan gitu loh. Bingung bingung apa Boro-boro teh eta menang nginjem. aslina ang apal ang itu teh pinjam seperangkat tapi bener-bener luar biasa ang meniseung eta mayarna gitu. Aduh, Nah, asli naang. Jadi ini teh mencoba asli nah. peruntungan baru. Nggak mau datang cek Hmm. bapak teh gerak kawin cina gitu kan. Malah Hmm. suka terek senang ang. Ternyata beban teh bertambah giniannya gitu. Hmm. Nah, pada waktu itu boro-boro bermimpi gitu loh. Boro-boro ayeuna mewujudkan impian bermimpi pun juga karena rasa teh dosa gitu ang. Saya teh tahu Sieun. diri cina gitu. Tahu diri cina gitu perasaan pada waktu itu. Makanya nggak ada yang benar Hmm. dengan perasaan. Kan gitu Betul, ya. betul. Nah, di sini mulai menerapkan trik badar yang diduplikat oleh Hmm. anak saya tuh lihat masih cupu ya, culun punya. Jadi Ya, kalau misalkan ya. saya kenapa mungkin untuk mereview diri saya sendiri Ang dengan semua pencapaian yang kita peroleh bersama nih di komunitas JM ini, ada yang menganggapnya biasa-biasa, ada juga yang menganggapnya itu ya luar biasa ya. Tergantung Betul, betul. berarti tergantung dari sebelah mana kita mau menyikapinya berarti. Kita mau menyikapinya dari garis yang bagus, ya akan terjadi bagus. Kalau kita menyikapinya dari Iya. garis yang jelek, ya pasti akan berakibat jelek. Berarti gitu, Ang. Nah, Betul, makanya betul, betul. kenapa saya mereview kembali ya. Kalau saja seorang yang cupu, culun punya nih, seperti yang sekarang ini sedang tampil kita berdua nih, orang-orang yang culun punya ya. Nah, ternyata hanya bermodalkan keyakinan dan kemauan yang kuat, Ang. Itu Betul, betul. semua bisa satu persatu berarti ya diperolehnya. Makanya kalau bahagia itu nggak cukup kalau nggak paripurna berarti Ang begitu. Jadi nggak ada yang sebetulnya paripurna itu adalah 5 aspek kehidupan yang tegak ya. Iya. Begitu. Ya bukan dari satu aspek kehidupan berarti bahagia dari 5 aspek kehidupan. Begitu Ang berarti gitu. Betul, Nah, betul. tapi dalam perjalanan ini sebetulnya Ang juga memilih sebetulnya kan ya kita seperti itu Ang. Mana sahabat, mana tukang akrobat. Akrobat itu sama dengan orang yang membuat manuver. Karena di dalam komunitas itu menjadi sebuah kebiasaan kali ya, banyak orang-orang yang membuat akrobat atau manuver. Betul. Yang namanya sahabat itu jangankan kita dalam kondisi yang bahagia, kalau orang yang bahagia dimanapun juga kayak kayak semut mencari gula, bener nggak? Nah, tetapi yang disebut sahabat ini justru dalam suka dan duka itu selalu ada. Justru orang yang menguatkan ketika kita sedang duka gitu loh. Ketika kita sedang sedang salah mungkin, ketika kita juga sedang salah, itu mengingatkannya dengan banyak elegansi, Ang. Jadi Hmm. kalau yang namanya sahabat, dia nggak mau menyakiti rek bener rek salah biasanya. Dia komentar, tetapi nggak mau. Misalkan kita salah,
di komentar sama dia, benar komentar, tapi dia sebetulnya tidak mau menyakiti hati kita gitu loh. Nah itu cirinya sahabat. Kadang rekan-rekan sekalian, ketika kita mencapai sebuah kebesaran hidup itu adalah ketika seseorang itu sudah mendapatkan sahabat sebetulnya. Sahabat dan guru, berarti kan gitu. Kalau secara vertikal ya, secara mendatar kita sudah menemukan sahabat atau teman seperjuangan. Sahabat seperjuangan, tetapi secara horizontal ya, secara vertikal kita sudah menemukan guru yang layak menjadi sebuah rule di dalam kehidupan kita, begitu. Itu adalah sebuah situasi dan kondisi di mana kita merasa diri ini ada fungsi gitu loh, ada peran, ada sebuah pengakuan. Jika orang lain belum mengakui diri kita, apa yang harus kita lakukan? Akui dulu diri kita sendiri gitu. Karena tanpa kita mengaku pada diri kita sendiri, kita sangat berat menjadikan diri kita diakui oleh orang lain. Ketika kita tidak bangga dengan diri kita sendiri, ya, orang lain tidak akan pernah bangga dengan diri kita. Benar, sharing Ang nih, kita sharing. Kan tadi saya mengingatkan ya, dari sebuah gunung di kaki gunung tadi ya, dengan kondisi rumah saya yang sangat mengkhawatirkan. Kayaknya kalau misalkan ada angin yang kencengnya itu 40 km per jam aja gitu Ang, itu sudah terbang semua tuh berasa angin. Tapi Allah teh benar karunyaeun ya. Ari ayeuna mah loba gitu Ang, banyak angin yang seperti itu teh berhembus kecepatannya itu teh. Tapi pada waktu itu mah nggak ada gitu. Padahal itu di lahan yang maksudnya lahan yang netral yang ya, kayak di lapangan seperti itu. Da baheula mah angin anu syuu gitu teh. Nah ayeuna mah aya angin nu kitu teh, da lamun baheula aya eta angin eta sigana teh geus eueuh eta nu ngaranna Imam Abdi gitu. Rata. Sekali lagi saya ingatkan Ang nih. Nah, saya ingatkan nih sekali lagi ke rekan-rekan. Nih. Tuh kan coba yang gagarila gitu coba. Saya ngeri lihatnya gitu loh. Rumah kayak gini, aduh. Coba. Tuh, yang ini nih. Nih, yang ini nih. Nah, yang ini nih. Kalau saja itu ada angin yang kecepatannya 40 km per jam, itu sudah berterbangan semua gitu ya. Nah, makanya saya sangat meyakini bahwa Allah tidak akan memberikan gangguan, tantangan, dan cobaan melebihi kapasitas kita gitu. Nah, tetapi ya, kan bahagia itu dibuat. Bagaimana supaya bahagianya paripurna? Berarti bahagianya itu sama dengan di 5 aspek kehidupan ini kita mencapai kebahagiaan. How to do berarti kan Angin. Iya. Nah, yang saya rasakan dan mungkin guru saya rasakan adalah pertama itu harus menemukan teman sejawat. Ya. Teman sejawat ini sama dengan teman di mana kita bersama dalam satu pekerjaan yang sama-sama mencintai pekerjaan tersebut. Nah, dari teman sejawat tersebut punyailah sahabat dengan memulai kita menjadi teman yang baik, teman yang setia, teman yang tidak berarti mengkhianati. Nah, dimulai dari kita. Jadi improvement begin with us. Berarti dari kita itu. Perubahan dimulai dari diri kita itu adalah ketika kita tidak menjadi sebuah pengkhianat, begitu Ang. Jadi dari kita tidak dari kita bersikap yang terbaik gitu kan, terus kita persetan amat orang lain juga mau berbuat apa ya, karena memang yang saya rasakan gitu Ang, ketika saya ditipu saya bukan rugi Ang. Wajar pada waktu kita ditipu pada waktu itu tuh kita merasa asa teuing-teuingeun gitu loh Ang, maksudnya asa kieu-kieu kehidupan teh. Tapi ketika kita sudah menemukan satu tuntunan, lamun ditipu cenah datara rugi, malah sok untung eta guru ngomong gitu, nah yang nakol teh gitu. Untung ti mana asalna gitu loh Ang ya. Untung ti mana asalna, sementara saya rugi ditipu gitu kan.
eta sampai mangkel we dina hate da eta da begitu mangkel mah rezeki ge bahkan nu aya jadi beki eueuh. Tapi ketika ya Allah, saya mau mencoba mempercayai apa yang guru saya katakan. Saya mau mencoba apa yang meyakini ya, dibuat-buat dulu nih, meyakini ini dibuat-buat dulu supaya untuk siapa saya meyakini gitu loh. Supaya saya juga diyakini oleh generasi saya atau pengikut saya. Karena tanpa saya meyakini apa yang saya lakukan, apa yang saya hadapi, apa yang saya pelajari dari pendahulu atau guru saya juga akan kehilangan kepercayaan dan keyakinan dari bawah saya. Dan itu hukum alam. Dan itu seleksi alam pasti berlaku bagi siapapun. Oke, itu yang selalu ini. Banyak orang yang aing ngomongin dangkal we hubungan jeung jelema teh gitu kan. Ketika dangkal apapun juga kita tidak akan kena risiko. Betul sih sebetulnya gitu ya. Downline aya masalah, aya musibah, aya nanaon cukup ku biasa we gitu. Nggak jadi masalah sih sebetulnya gitu. Tapi kita akan kehilangan banyak hal kan gitu ya. Nah, tetapi ketika kita melakukan yang terbaik, menjadi teman yang baik selamanya, menjadi sesuatu yang terbaik yang kita bisa lakukan dan kita punya, justru kita akan menemukan sahabat. Dari menemukan sahabat itulah. Jadi kalau cirinya sahabat itu adalah ketika kita benar, pasti dia terdepan yang mendukung kita benar. Yang mengatakan benar apa yang kamu lakukan gitu. Tetapi ketika kita salah, orang lain meninggalkan, dia akan tetap bersama kita dan dia siap dikatakan sama salah seperti hanya kita, padahal dia tidak melakukan. Atau ketika orang lain menyebutkan salah, bodoh atau apapun, dia akan berusaha menteklingnya ya, berusaha melindunginya dengan berbagai cara. Nah, itu pasti itu sahabat namanya ya. Iya. Ya, jadi intinya akan seperti itu gitu loh. Jadi kalau berbicara nih jauh-jauh, kita berbicara dulu kepada hal-hal yang lain. Karena memang kekayaan itu akan diberikan kepada orang yang siap. Uang banyak itu akan diberikan pada orang yang siap. Ya. Terus kemudian kedudukan dan penghargaan itu akan diberikan pada orang yang siap. Bagaimana mempersiapkannya tersebut? Salah satu caranya itu mempersiapkannya tersebut berarti kita bersikaplah, belajar bersikap baik. Begitu. Coba kok ang pahami ngan dulu ya. Bedanya dulu dengan sekarang saya menghadapi pasien, menghadapi klien. Kalau dulu sama kan seperti rekan-rekan sekalian nih yang amatir yang di awal. Nyaga pasien itu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam dibayar 10.000, 20.000, 30.000 geuning ang gitu nya. Aduh. Da ngabetem urang teh gitu, da rek ngomong sieun salah. Rek ngomong kita power nanyakeun heug urang teu nyaho gitu loh. Itu yang saya rasakan ang dulu ang. Jadi saya rek ngomong mengenai penyakit. Tapi saya teh sieun lamun saya ngomong mengenai penyakit, engke teh malah nanyakeun gitu loh. Malah nanyakeun ke saya teh penyakit ieu heug saya teh teu bisa ngajawab atuh saya teh bakal wirang. Akhir ngapetem we ngagedut we gitu ang nepikeun ka leungeun ke jempol kabeh gitu. Nah, tapi hasilnya memang sedikit ya karena kita tidak mau berusaha memberikan yang terbaik, sementara kebaikan itu berawal ya dari salamatul insan fi lisan kan gitu. Iya betul. Dengan bahasa yang baik berarti kita salah satunya kita akan diselamatkan termasuk penghasilan kita ya. Walaupun ngomong saja itu tidak cukup, tetapi dari omongan itu akan menjadi etalase. Akan jadi etalase, maksudnya gini, kalau rekan-rekan sekalian pernah tahu di warungna teh pepek gitu. Ternyata pada ama eta teh ukur kotakna bungkul gitu aja. Atau wadusna wungkul gitu ang ya di warung teh kan teu apa gitu. Tetapi biasanya branded itu sudah luar biasa, benar enggak ang? Udah brandnya tuh luar biasa dengan aya we segala rupa gitu teh mimiti kebutuhan pokok nepikeun tarigu jeung segala macam, padahal eta teh ukur virtual gitu loh, dedelan wungkul gitu. Itu ngadusna wungkul gitu dan lain sebagainya.
Tetapi ketika orang sudah gitu, dia udah mempunyai kepercayaan. Oh di dieu ya warung nepepek mas, padahal kan eta anak gitu loh maksudnya teh. Nah begitu berarti sebuah omongan, sebuah kata-kata ataupun kalimat itu menjadikan etalase bagi kita. Begitu. Jadi Betul. pahami, kata dan kalimat itu adalah etalase. Permukaan depan yang sering dilihat atau didengar oleh orang. Begitu. Misalnya contoh, seseorang dari fisio dan psikodetek kan gitu ya. Contoh aja kan gampang banget ya. Misal gitu kan, kita misalkan mendeteksi fisiodetek nih, yang sama kita yang kita pahami ini yang paling sakit nih yang kelingking. Kemudian ya dia itu selain daripada kelingking misalkan gitu, yang sakitnya itu jempol ya. Ketika ditekan jempolnya itu akan sakit juga misal gitu. Berarti kita sudah pahami secara psikologi, berarti kelingking dan jempol. Yang paling Ya. sakit adalah kelingking. Yang kita pahami kelingking ini adalah perasaan kurang percaya diri. Oke, perasaan kurang percaya diri ini akibat apa? Kan gitu yang menjadi tantangannya teh. Kurang Ya. percaya diri ini adalah akibat dari si orang tersebut itu merasa sedih terus. Tertimpa kesedihan terus sehingga kesedihan dia misalkan bergerak hasilnya tapi kesedihan. Mungkin dia nggak maksimal bergeraknya, nggak bertanya bergeraknya, nggak mengevaluasi bergeraknya. Jadi akhirnya sedih yang berurang, akhirnya orang tersebut mempunyai kehilangan kepercayaan diri. Coba kalau nerangin gitu aja doang, kan gampang ya untuk nerangin gitu, gampang tuh ah. Gampang. Tadi Gampang ngobrol, Bu. pisan. Bari ngobrol, bari edek gitu ta, bari angkos ut gitunya, bari edek gitu. Kan kurang kurang percaya kunaon make kurang percaya sendiri antu sok perasaan sok asatu para redenya bener pisan nah pas gitu teh kan gitu terus kan misalkan nah itu akibat anu kesedihan berulang kurang ngalakukeun hasilna pika sedihun antu aya nama tapi pahami dari detik ini ke belakang sampai 10 tahun ke belakang peristiwa kehidupan akang ece eteh dan lain sebagainya itu banyak sedih nah bener pasti jawabannya seperti itu kan. Nah itu salah satu etalase mungkin ang ya kenapa kalimat ini kata dan kalimat itu adalah etalasenya sebuah rizki gitu. Nah kan Allah yang ngatur, Allah yang memastikan, tapi sebuah kepastian itu akan diberikan kepada siapapun yang menyediakan wadahnya. Kalau rezeki itu diatur oleh Allah, benar diatur oleh Allah, tetapi diatur sesuai dengan kemampuan dan pengorbanan yang diberikan oleh orang tersebut. Jadi banyak orang ang di komunitas ini yang beranggapan bahwa rezeki tegas diatur. Jadi lamun orang kalau seandainya kita itu rezekinya harus 10.000, ya Allah akan memberikan 10.000. Salah besar rekan-rekan sekalian. Ya Allah itu akan memberikan, benar, sudah menentukan rezekinya kepada seseorang. Tetapi menentukan dari mana? Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah seberapa mau dia dengan keinginannya dan seberapa serius dia melakukannya. Kan berarti gitu, Ang ya. Bener nggak, Ang? Ang baheula mah keur eueuh kawani anggar we teu bisa geuning ngaluarkeun teh anu hargana 5.000 teh. Bener nggak, Ang? Betul. Tetapi setelahnya Ang coba we ku Ang teh gitu kan. So, aya yeuh teh nu alus ieu mah ditinyu we gitu kan. Satermosun ieu teh gitu. Padahal pada waktu itu kan seharusnya dua saset untuk satu termos, tapi Ang kakara mampu nah kan gitunya. Satu saset itu untuk satu termos itu untuk satu hari. Harga teh itu 1.500, dijual ku Ang jadi 5.000. Aya 3.500 gitu, karena bahan paracetamol tadi. Nah, kayak gitu.
terus beranjak itu kan dua. Yang paling salah itu tidak mencobanya, berarti kan tidak berusaha mencoba untuk berkata dan kalimat yang baik, tidak berusaha mencoba berkata dan berkalimat dengan ilmu, tidak berusaha berkata dan berkalimat menerangkan apa yang kita tahu, berarti kan gitu. Makanya Hmm. kalau etalase seseorang menjadi seorang terapis itu akan terlihat dari ucapannya di awal etalasenya begitu. Nah, jadi kalau seseorang etalase, biasanya kan orang-orang yang etalasenya itu sudah tertata ya, itu menghindari konfrontasi. Dia akan menjadi pendengar teachable gitu kan, dia menjadi pendengar yang baik gitu. Dalam bergerak dia menjadi pendengar yang baik, dia mengiyakan sesuatu yang baik, berarti kan gitu. Setelah itu ketika ada kesempatan dia masukkan kan gitu. Dia masukkan misalkan seperti tadi, seperti misalkan kayak feromon. Kenapa feromon gitu kan? Feromon itu kan perlu dipahami ya. Feromon itu adalah senyawa aroma ya, senyawa aroma tertentu yang menjadi pengenal bagi sesuatu atau seseorang. Oke. Nah, feromon itu sendiri tanpa disadari senyawanya kan ether, menguap, Ya. menguap menjadi molekul. Dan molekul itu tidak sia-sia. Molekul tersebut akan tertanam kan, tertanam di dalam nasal atau saluran hidung. Dari saluran hidung ini ke sinus, dari sinus ini akan tertancap ke kelenjar di bawah otak. Kalau feromon tersebut sudah masuk ke dalam kelenjar di bawah otak, berarti si feromon tersebut kan gitu ya, memberikan mood yang baik, memberikan satu pengenalan yang baik. Mood yang baik kepada orang yang memberikan, berarti feromon itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita kita dengan disemprot otomatis saya punya ini wangi ini, dan tanpa disadari itu sampai klien atau pasien atau siapapun, saya mempunyai wangi ini, dia mempunyai wangi ini, ya balad aing ya. Nah, itu akan bereaksi seperti itu tanpa disadari. Itu adalah orang yang harus saya percayai. Makanya sepenuh hati-hati ketika kita memberikan feromon, menyemprotkan feromon, hilangkan dulu gitu loh perasaan-perasaan negatif terhadap diri. Karena ketika kita berprasangka buruk pada diri ketika lagi menyemprotkan feromon, maka prasangka buruk itulah yang akan tertancap pada orang lain, dan orang lain itu menganggap bahwa kita itu benar-benar nggak bisa. Hati-hati. Masalah feromon itu bukan masalah main-main, rekan-rekan sekalian. Ketika kita menyemprotkannya nih, hati-hati ya rekan-rekan sekalian ya. Ulang-ulang kembali video ini. Kenapa saya sampai dengan detik ini menjadikan feromon itu adalah sebagai lokomotif, bukan apa-apa. Ini masalah mood. 2020, 2021 itu yang bermasalah itu mood. Bukan tidak menghasilkan dari konsep terapi, ya, bukan tidak mendapatkan kebaikan dari konsep terapi, tapi ketika mood hilang, kawan bisa disebut lawan, guru bisa disebut satru, benar nggak? Downline bisa disebut orang yang benar-benar itu ngedompleng gitu. Itu hati-hati rekan-rekan sekalian ketika kita kehilangan mood. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyeimbangkan mood kita, berarti kan gitu. Kemudian bagaimana juga orang lain itu menganggap bahwa kita itu teman gitu. Seperti itu. Coba aja yang kerasa. Masalahnya rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sekalian tadi bisa pahami, aang baheula, kepunten aang baheula miskin. Saya juga miskin dengan kepunyaan harta mungkin aneh ya gitu ya. Tapi karena satu keyakinan, mencoba saya nurut, sebetulnya menolak sih ya, karena memang kita tidak tahu atas semua instruksi dari pendahulu ataupun guru, atau situasi dan yang terjadi pada pendahulu ataupun guru, akhirnya kita teh suka justifikasi yang lain-lain di otak teh. Nah, justifikasi itulah yang akan menjadikan nularnya apakah gitu ya, justifikasi yang baik atau justifikasi yang jelek. Sementara coba feromon itu sudah dijadikan satu kebiasaan oleh diri kita. Ada hal negatif, ada hal positifnya. Hindari pikiran, kalau
kita mempunyai pikiran yang negatif, kalau bisa jangan dulu semprotkan deh ke tubuh kita. Bahaya, karena semprotan itulah yang akan memberikan rasa juga yang sama pada orang lain kepada kita gitu loh. Gitu Betul. Ang, mungkin Ang salah satunya ya, salah satu kenapa ini berbicara bahagianya harus paripurna gitu loh. Kita membuat bahagia, kita membuat kepuasan, tapi orang lain juga memberikan kepuasan dan merasa diberi kepuasan begitu loh. Nah, itu salah satu contoh dari solusi dalam pelangi. Aduh, ada pelangi gitu. Lanjut Ang, lanjut Ang, lanjut Ang. Jadi keajaiban mengenai bagaimana cara Ang dulu misalkan membuat misal Ang teh apa ya, menilai saya itu sebagai sahabat Aang. Aduh ini pede Ang. Aang itu menganggap saya sahabat Aang. Gimana Ang? Gimana kesannya tuh dulu gimana? Ya, ya gini ya. Tadi dari mulai teman, sahabat, teman, kawan, teman, sahabat. Itu kan udah ada kategori-kategori seperti tadi. Rekan-rekan semuanya. Jadi kalau teman itu teman SD, SMP, gitu, teman pesantren, teman ngurak, gitu kan. Sekarang mereka kemana kan gitu ya. Itu kan situasional, mungkin lagi di SD, lagi di SMP, atau lagi di madrasah, di mana gitu. Itu teman dulu saking akrabnya seperti apa. Tapi sekarang berubah, dia kemana. Kemudian ada teman, ada kawan juga sama rekan-rekan semuanya. Kalau kawan itu tatkala kita lagi seneng-senengnya gitu, ada gitu. Kalau nggak seneng-senengnya dia nggak ada gitu. Terus kawan itu kalau seneng-senengnya sehati ada gitu. Pas nggak sehati malah nyalah-nyalahin kayak gitu. Itu kan kawan juga ya. Nah, kawan itu artinya kan seperti itu. Tapi yang namanya sahabat, rekan-rekan semuanya, rek itu, rek ieu, rek berang, rek peuting, rek halodo, rek ngiji, rek pahit atau amis, rek situasi keur goreng patut gitunya, situasi keur ngiring, tetap baik itu sahabat rekan-rekan semuanya. Nah ini kalau orang yang sudah menemukan hal yang seperti itu, itulah paripurna menurut saya. Nah, yang dirasakan saya punya sahabat ya, beliau adalah seorang Buya Agus Muslim. Ya, seharusnya rekan-rekan semuanya maka saya sama beliau gini, berat nanggung berat nerima kenana gitu kan. Apa yang keluhan Aang, beliau selalu terdepan. Ya, membackup Aang. Baik dalam kondisi situasi Aang lagi baik gitu kan. Ya, beliau terdepan. Nah, yang jadi luar biasanya begitu Aang lagi nggak baik nih. Nah, soalnya kan kita manusiawi juga rekan-rekan semuanya ya. Begitu Aang baik, begitu oke lah. Nah, masalah Aang pada suatu saat mungkin bukan kesalahan dan seterusnya. Tapi beliau itu terdepannya luar biasa sampai katanya gini rekan-rekan semuanya. Aing dalam angejen paeh. Nah itulah sahabat rekan-rekan semuanya. Ya sahabat dunia akhirat seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ini kalau orang sudah menemukan hal seperti itu, nah kalau sudah menemukan itulah paripurna, itulah pelangi. Ya. Nah tapi kalau belum menemukan seperti itu, kalau bisa belum menemukan seperti itu, kayaknya masih belum sempurna ya. Belum jadi pelangi. Ya, mungkin bisa juga gerhana matahari. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Amit-amit ya. Nah itu jadi yang dirasakan sama saya gitu, sama Buya juga. Jadi kita bisa apa ya? Bisa team player, misalkan Buya sekarang lagi main di kementerian gitu kan. Tapi saya bermain di jaringan terkecil gitu. Nah itu kan seperti itu. Jadi tidak harus beliau di atas, kita juga di atas. Gitu. Di mana kita bagi-bagi, tapi tugas untuk kebersamaan. Nah itulah sahabat rekan-rekan semuanya. Nah itulah bahwa uji kompetensi JM itu ternyata tiap detik. Hati rekan-rekannya. Uji kompetensi JM itu tidak 5 tahun sekali, itu per detik. Dicek apa sahabat apa bukannya. Hati-hati rekan-rekan semuanya, pengecekannya terus-menerus. Ya, pakai pesawat yang sangat luar biasa. Makanya di setiap program, apa yang disampaikan oleh Buya Agus Muslim, di mana program itu berjalan, di mana program itu lagi dan senang dilakukan, orang itu pasti ada. Pelangi ini yang pertama menempatkan kata dan kalimat. Berarti kan gitu ya. Menempatkan kata dan kalimat
supaya kata dan kalimat itu menjadi etalase kita. Kan etalase kebayang nggak kalau misalkan gitu warung para rompong. Oh, nanaon aya gulutuk kayak bala-bala di nya tilu siki gitu loh. Padahal adonan teh loba keneh nya bala-bala nya tahu nya tapi henteu dikahareupeun gitu ang, teu dikaetalasekeun gitu. Jelema teh ningali teh, oh atuh jualan kajian jualan bala-bala wungkul cenah gitu. Akhirnya orang kehilangan kepercayaan kan gitu ya. Nah, wajar mungkin kalau misalkan seandainya orang tidak mempercayai kita. Padahal bukan harus pintar rekan-rekan sekalian, bukan harus jenius kayaknya di sini. Jadi yang pertama baru berbaik sangka dulu ya. Dari berbaik sangka mah kata jeung kalimatnya sok halus gitu. Kalau dari berbaik sangka itu kata dan kalimat itu suka menjadi bagus gitu loh. Dari kata dan kalimatnya. Coba lamun nu buruk sangka mah da. Sindir, sampir dan lain sebagainya itu akan selalu terjadi gitu. Jadi bagaimanakah supaya kita kata dan kalimat kita itu selalu didengar dan ada yang mendengar. Bahkan kita lebih diarahkan oleh malaikat itu pada sesuatu yang orang lain sukai kata dan kalimat yang dikeluarkan oleh kita. Syaratnya itu adalah berbaik sangka aja dulu, kan enak dipaksa. Oke, gitu. Sehingga kalau berbaik sangka, kata dan kalimatnya tersebut yang kita lontarkan itu menjadi sebuah etalase yang baik. Kan gitu. Apakah kita ngerti ataupun tidak ngerti. Yang kedua itu berani beraplikasi, ya berani menguatkan aplikasi supaya kita menjadi benar-benar ahli. Sok rekan-rekan sekalian, sebodoh apapun dalam pergerakan, aang we ge satahun pan kakaraknya hegu teh gitu. Tapi wani we ngalakukeun terus, we pede we siganu nya gitu. Ieu nu bener teh titikna teh. Teu nyahoan titik naon ieu teh jang. Oh, pokoknya mah ieu nu kanu otak teh cenah gitu. Itu titik naon yang lama kayak di dia wae cenah. Tah ieu teh ceuk cenah ku abdi ditingali dulu ge. Ieu teh ceuk tah ieu teh nu kalau pojit ceuk ka dieu cenah. Pojit di dieu di gitunya dihandap. Gimana di gitu. Tapi begitu pedenya ya rekan-rekan sekalian berani beraplikasi tetapi akhirnya dari proses menjaga aplikasi yang terus menerus ya jaga terus melakukan terus menjadi ahli apa ahli menerangkan dengan apa yang dilakukan dan nggak perlu yang lain-lain sebetulnya mah kita bisa menerangkan apa yang kita lakukan itu adalah jawaban terhebat bagi orang lain itu adalah jawaban termujarab bagi orang lain dan itulah jawaban dari sebuah ilmu bagi sebuah pencapaian Betul, betul. begitu jadi maaf rekan-rekan sekalian, bukan berbicara bahwa teori itu tidak sama dengan aplikasi. Sama. Teori dan aplikasi itu sama. Kadang-kadang rekan-rekan sekalian tanpa kita sadari, ya, kenapa kita bisa ngomong gitu loh. Ngomongnya seperti ini. Jadi dari kita melakukan, kita tuh belum tahu usus besar di mana gitu ya. Nah, tetapi kita melakukan, nah lamun diteken cenah gitunya, 2 jari di bawah pusar atau 4 jari di bawah pusar ke di bagian tengah ataupun bagian samping yang letaknya itu 4 jari di bawah pusar, ketika terasa kaki itu terasa pegal, kaki itu terasa kaku, kaki itu terasa kebas, kaki itu terasa sakit dan tidak enak pokoknya kesemutan. Nah, lamun ditekan itu jadi ngeunaheun. Akhirnya berkesimpulan sama kita teh oh jadi lamun pejitna dibenerkeun bener sukuna cenah gitu nah kan dari situ mulai nah bedanya ketika belajar nah itu posisi usus besar kan gitu ya ketika usus besar dibenarkan maka akan tegaklah yang namanya kaki gitu loh kan gitu ya ketika usus besar ini penyerapannya atau penyaluran airnya nggak sempurna maka akan bermasalah dengan aliran pada kaki kan itu dalam bahasa teorinya gitu loh tetapi ketika seseorang juga tanpa menerima teori atau menerima teori tapi tengarti rungsing ada yang orang-orang sangmin kan paling paling anti yang namanya mendengarkan ilmu gitu udud melenyun edek di luar asup di kajero ting naon kadang-kadang penting mah ya we di dinya breketek we seuri kan gitu nah itu orang sangguin
Orang pragmatis oke sarua pura-pura ngarti padahal mah teu ngarti-ngarti. Muhun leres Edun ngarti abdi mah ditanya naon eta teh teuing gitu. Nah, itu orang pragmatis. Tetapi ketika mereka itu berani melakukan, terus melakukan, beraplikasi, beraplikasi, Orang beraplikasi. melankolis, woi, melankolis api-api nulis. Oh, orang melankolis api-api nulis, cus, padahal bari nunutan, ditanya, gitu naon arti nana teh naon gitu. Asa katingali we ku guru nulis, teu naon da KBG melewati hal tersebut. Orang orang koleris berani orang koleris bisa. api-api nanya. Wah, iya cek orang koleris teh bisa aing mah cenah. Pasti bisa ieu mah. Ditanya deh, naon nu bisa teh? Heuh, tadi cenah gitu. Nah, Euy. kayak gitu. Nah, seperti itu semua juga ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi yang menjadi garis besar solusi dalam pelangi atau bahagia yang paripurna itu adalah beraplikasi untuk menjadi ahli. Nah, kita terus yakini bahwa seseorang itu akan ahli bagaimana membawa emosi seseorang. Ahli ketika menerapkan atau mengclosing ya, kayak misalkan ketika kita ngomong kita ada di sebelah kanannya gitu kan, ketika dia ngomong kaki kita nggak gerak-gerak gitu, karena tanpa disadari ketika kaki kita gerak-gerak mereka ngomong, itu sinyalnya itu akan sampai kepada mereka bahwa ini orang yang bukan yang mengasihkan untuk saya. Kan seperti Ya, itu tanpa disadari oleh kita. Terus ketika kita berjabatan tangan, mata kita kemana, itu juga sesuatu yang mungkin sebetulnya nggak salah, tetapi itu membuat sakit orang lain gitu loh. Sehingga hal tersebut ya. kurang tepat kayaknya. Seperti gitu. Ketika misalkan kita, karena kita merasa sudah akrab dengan pasien tersebut gitu kan, ketika di jalan raya ceprot ditepak sekuat kita gitu kan. Nah, padahal dia pejabat atau apapun karena kita misalkan ingin disebut begitu dekat dengan mereka. Salah juga. Akhirnya dari mereka simpati atau empati kepada kita, justru akhirnya kurang ajar jelema tuh bisa nempatkeun. Hmm. Aing meureunnan gitunya non teh akrab teh di imah. Tolong hargai privasi saya kalau di luar. Kan ada yang seperti itu. Ya kenapa memang teknik itu adalah nilainya itu hanya 5% kan gitu ya. Hmm. Teknik itu hanya 5%. Anda menguasai usus besar, Anda menguasai bagaimana membuat seseorang kalau misalkan lagi sakit, bagus. Itu hanya 5% nilainya. 95% itu adalah impian dan sikap berarti. Impian itu sama dengan keinginan yang mumpuni yang harus terwujud, yang terus itu tuh mengganggu ya setiap langkah derap langkah kita, dan kita sikapi dengan sikap yang positif. Makanya impian dan sikap positif itu 95% nilainya. Kalau kita tidak Hmm. mempunyai impian dan sikap positif, ya kalau kita tidak mempunyai impian dan sikap positif, upline ngaco langsung ngilu ngaco, downline ngaco ngilu ngeblay, crossland ayana ngaco ahkeun wae da batur ge sarua kararitu cenah kitu. Ya. Nah, padahal impian itu untuk siapa? Impian itu untuk siapa ya? Untuk diri kita, benar nggak? Kita didolimin, kita tidak akan pernah rugi. Kita ditipu, kita tidak akan pernah jatuh. Benar nggak? Tapi ketika kita berbuat baik, it asantum inli anfusikum. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan balik lagi ke diri kita. Dan ketika kita berbuat jelek, jelek ke downline, jelek ke upline, jelek ke crossline, itu akan balik lagi ke diri kita. Ketika kita tidak menurut kepada pendahulu ataupun guru, maka sebaliknya kita juga jangan menyalahkan pengikut-pengikut kita juga tidak mengikuti apa yang kita langkahkan, karena itu hukum sebab akibat. Makanya kalau kita tidak mau nih terpengaruh oleh upline, downline, kemudian crossline, apa yang harus kita lakukan? Lakukan terus aplikasi sekemampuan kita. Karena terus kita melakukan aplikasi, kita akan menjadi ahli. Guru mau sudah tidak ada, downline sudah tidak ada, crossline juga sudah tidak ada, tetap kita akan tegak di dalam jalur. Kita akan tegak dengan sebuah pemahaman. Hadza ta'lilu ru'yayan. Inilah pembuktian dari impian saya ketika seseorang itu mau beraplikasi.
begitu. Kade tong ningali we ka handap bisi tidagor, kade oge tong ningali we ka luhur bisi bersin jeung pilek. Begitu. Nah, itu berarti sikap yang terlalu berlebihan kepada downline ataupun upline gitu loh, rekan-rekan sekalian. Makanya pahami ketika kita bermasalah, apakah kita terlalu mempermasalahkan upline atau kita terlalu mempermasalahkan downline atau kita terlalu mempermasalahkan crossline. Mungkin saja itu terjadi ya, sehingga kita hidup kita menjadi sulit karena tidak ada dukungan begitu loh. Karena Iya, begitu betul. mahal yang namanya dukungan. Mari kita sama-sama memperbaiki hubungan kita masing-masing ya. Berani meminta maaf, berani memaafkan. Kita berani meminta maaf ataupun kita memaafkan seseorang itu bukan berarti mereka layak dimaafkan atau diminta maaf. Tetapi karena mereka tersebut itu tidak berhak ya mengambil kebahagiaan kita. Karena kenapa kita dimaafkan ataupun memaafkan ya, kita meminta maaf atau memberikan maaf karena kita butuh ketenangan rekan-rekan sekalian. Kebayang nggak kalau hidup kita nggak tenang coba? Ketenangan akan mengambil kebahagiaan. Dari kebahagiaan yang terambil itulah yang namanya kemiskinan yang sejati. Oke, beraplikasilah untuk menjadi seorang ahli berarti. Nah, itu solusi dalam pelangi. Ya, ada. Itu ang. Buya menerangkan nih 2 jam gitu. Itu nggak ketangkap semuanya, nggak ketangkap semuanya. Tetap yang tadi Yakin. sifat itu nggak sama penangkapannya. Jadi dulu saya sampai pernah kata kunci katanya. Jadi yang bisa pada guru menerangkan itu apa? Nah itu secepatnya dilakukan. Nah, mau ngerti atau tidak mengerti, yang mengertinya kita aja lakukan. Mulai Nah, tadi itu saya benar. dulu misalnya ini apa masalah teh itu boy kan dijualnya harusnya 3 saset ya 3 saset sehari. Udah ketangkep kamampuh satermos tina satermos bisa ngejual sabok gitu. Nah jadi memulainya dulu yang dirasakan sama saya sesuai dengan kemampuan pada saat itu. Tapi begitu sudah mampu, bisa saya ngejual 1 box, 2 box, 3 box ternyata. Nah ini solusi di dalam pelangi itu seperti itu. Betul. Berani mencoba, Boy. Berani Betul. mencoba, berani mencoba. Bahagia yang paripurna ya. Bahagia itu yang nilainya abadi. Saya itu berani mencoba, berani memulai, berani terus menjaga apa yang telah dimulai kan gitu ya. Ya. Berani untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Begitu juga berani minta maaf, berani memaafkan kan gitu ya. Berani menjaga Ya, kata dan betul. kalimat yang benar walaupun kita kesal. Sekuat-kuatnya rekan-rekan sekalian, saya juga masih mempertanyakan. Ketika Anda sekarang itu mengajarkan rekan-rekan, ya mengajarkan murid Anda sampai dengan lapisan 4, tapi ku guru Anda harus menjadi murid dari lapisan 4. Saya masih meragukan rekan-rekan sekalian bisa menjalani itu semua. Tapi itu sudah saya lakukan. Karena apa? Urusannya saya bukan dengan manusianya, ya. Geus puguh teu ngeunah jelema anu diajarku saya kudu komitmen ka jelema eta. Kebayang teu ang coba. Mongkoning lapisan keopat. Saya ngajar deui berarti kan ngajar deui, berarti kan semua dalam naungan saya. Nah, setelah itu berarti guru saya yang paling atas nih menempatkan saya harus di posisi yang lain 4 itu di bawah yang lain 4. Saya kudu komitmen ke lain 4. Kebayang teu ang coba. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, solusi dalam pelangi ini membutuhkan trik yang Yang ketiga. status teh Buya baheula. Boro-boro. Boro-boro ang teu ngarti sih. Pan HP-na oge atuh pamaledog anjing. Eta oge meunang nganyuk. Begitu. Oke, bentar nih pertanyaan Angin. Nah, pada saat itu Buya dongkol. Nih ceritanya, Buya dongkol kan karena disimpan di lapisan keempat nih. Oh, Ya. Buya bisa bertahan gitu. Itu tidak semua, kata Buya ceritanya banyak rekan-rekan yang bubar karena situasi kondisi seperti itu. Padahal Buya nggak ngerti. Tapi kok Buya pada Yang saat saya itu pikir begini, itu bisa ya, bertahan itu seperti apa, Bu? benar. Yang saya pikir, saya hanya berpikir masih ada guru yang saya percayai di lain ilmu ini. Di Hmm. lain ini ada guru yang saya percayai dan saya yakin dia tidak tinggal diam. Bahkan kenapa dia menempatkan saya di bawah?
Saya yakin itu wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin gitu. Ketika saya mempunyai rencana, maka Allah lebih jauh lebih mempunyai rencana yang lebih baik kan gitu. Wallahu khairul Hmm. makirin. Allah dengan ilmunya ini adalah maha perancang rencana dan Allah itu menempatkan pada orang yang saya percayai dan saya yakini itu untuk membereskan semua permasalahan yang saya jalani kan gitu atas sebuah keyakinan kepada guru tersebut ya karena masih ada orang yang saya percayai di keilmuan ini ya saya ditempatkan Hmm. ke bawah walaupun bukan dia yang ngomongnya ang contoh gini Ya. ini kan abah misalkan gitu kan abah nih di bawah abah itu adalah yang langsung bersentuhan dengan kita sementara saya ke bapak ini pendahulu tapi saya kurang percaya gitu loh yang ang ya karena memang saya juga ikut membentuk orang ini Ya. nah jadi ada satu barrier tapi saya percayanya ke abah nah abah menitipkan pembicaraan itu ke si bapak ini yang menyampaikannya bahwa Gus maneh wayana ieu parentati abah kudu dihanap mana enak kudu Hmm. komitmen kasih Amir misal kayak kita dalam waktu itu saya berpikiran bahwa ini perintah abah saya bukan patuh ke si jenal gitu kan tapi saya patuh Hmm. kepada abah apapun yang si jenal katakan saya iakan apapun sakoplok kumaha dia ngomong saya cukup diam daripada saya lebih baik diam itu nilainya emas daripada saya ngomong justru malah saya celaka oleh siapa bukan ku si Jena diajak gelut ke pasti elehnya dina keilmuan Tapi pasti elehnya ngagerutu mah aya puy dina hate mah. wah ngegerutu tapi tidak ada satu orang pun yang Ngan tahu teu saya itu bitu, menggerutu iya teu bitu saya gitu, teu menggerutu bitu. bitu bitu nah saya ke abah anggar ke abah Oh. ngagerutu saya nggak ke abah Hmm. ngagerutu abah menitega nempatin saya di bawah cicing kuma aing udah Hmm. ngomong seperti itu saya balik lagi oh benar berarti ini abah yang ngomong saya udah diem kan saya Hmm. banyak kebijakan di sini abah bilang patuh ke aing berarti patuh kanu jalur aing wah udah perek Hmm. saya patuhin aja setiap jalur padahal 4 lane ini semuanya itu yang saya ajarin dari mulai etika bagaimana aplikasi bagaimana sekarang marketing bagaimana sekarang aplikasi di lapangan saya yang ngajarin tapi pada satu titik dengan satu apa ya satu tujuan tertentu dari guru saya gitu yang saya yakini pada waktu itu kalau saja nggak ada yang saya yakini orang-orang ini saya sudah tinggalkan ilmu ini ang tapi Hmm. karena saya masih ada orang yang saya yakini ya masih saya yakini dan percayai di keilmuan ini ya saya jalani aja seperti ini yang terjadi pada waktu itu wah dari mulai harta apapun saya diblokade apapun ang yang terjadi pada saya sangat mengerikan tetapi ang pada waktu itu ternyata ang Allah sudah mempersiapkan rezeki saya dari bentuk aplikasi ketika saya terus saja melakukan aplikasi saya balik lagi ke Gua Hiro ang saya kembali lagi beraplikasi saya hampir-hampir waktu itu tidak beraplikasi nih saya sudah menghentikan aplikasi karena saya harus mengurus aplikasi paling beberapa kali kan gitu ya dalam seminggu. Harusnya kan seminggu saya 3 hari, 4 hari gitu kan, atau mungkin 2 hari dalam seminggu. Tetapi karena saya ditempatkan posisi seperti itu sama sama abah, sama guru saya, akhirnya saya harus back to basic. Saya harus kembali lagi ke Gua Hiro. Saya kembali lagi ke aplikasi Saya menjalankan 3300 totalitas di pasien dan saya juga mengumpulkan kembali downline-downline yang saya buat sendiri lagi tanpa saya sadari. Kemudian Abah menempatkan saya lagi ke tempat yang lebih atasnya. Jadi saya sejajar dengan line 4 tersebut. 6 bulan kemudian saya disejajarkan lagi. 6 bulan lagi kemudian disejajarkan lagi. 6 bulan kemudian justru si bapak ini ada di bawah saya. Jadi saya langsung ke Abah. Itu hanya berlangsung 10 bulan sebetulnya. Tapi mi asal lila eta teh ang asa diteng-tenganan we pada aing teh nikmatnya 10-an tahun gitu loh. Maksudnya seperti itu ang yang terjadi kepada saya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan sekalian juga ya, apapun yang terjadi ini mau menerima bahwa kita berjuang bukan untuk siapapun tapi kita berjuang untuk diri kita sendiri, untuk impian kita, untuk apapun orang-orang yang terdekat kita mengharapkan kita berhasil secepatnya.
Kita berjuang untuk orang-orang yang telah lelah menunggu kita. Kapan kamu mau berhasil? Saya hanya ingat pada itu, Ang. Tidak ada yang lain. Nah, makanya kalau mau sikap itu seperti itu, dari situ saya merasakan revolusi, Ang. Dari hal tersebut, dari hal yang ketiga inilah saya benar-benar merasakan sebuah revolusi. 2009, saya pada waktu itu dalam waktu, aduh, rizkinya bukan saja dari terapi, dari bati, tina bati tanah dan lain sebagainya. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu ya, saya sudah banyak bercerita tentang hal tersebut. Tapi itu rekan-rekan sekalian, kok ajaib ya, setelahnya saya menerima bahwa tenanaulah saya asa di tempat minggu abah, pada saya asa disingkirkan, asa dihina, asa diambil segala macam gitu loh pada waktu itu. Tetapi dengan hal yang ketiga ini, fokus dan tulus. Jadi saya merencanakan kembali, saya merencanakan 3300 kembali. Saya merencanakan satu hari ini harus membina 3 orang nih, 3 orang jaringan saya. Dia harus tahu apa yang saya tahu gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian dari situ saya belajar tulus, belajar bahwa apapun yang saya punyai sekarang ini bukan sesuatu yang abadi. Apapun yang saya punyai, apakah itu jaringan, apakah itu uang, ataupun apapun itu amanat. Tapi amanat itu akan abadi ketika kita kembali ke Gua Hiro. Kita kembali kepada konsep awal bahwa kita harus fokus dan tulus. Begitu. Nah, sehingga saya memfokuskan kembali, merencanakan kembali, menuliskan kembali, mengevaluasi kembali, melakukan satu persatu, evaluasi, lakukan lagi, dengan saya mencoba menuluskan hati, walaupun pada waktu saya ditempatin ke bawah itu, boro-boro tulus dina hati, tapi paling itu, banget jeng kalimat, banget jeng kata-kata, wajah dan kata-kata, gestur saya itu mencerminkan saya itu mau tulus. Padahal mah ngagenul. Tapi itulah permainan hidup rekan-rekan sekalian ya. Bahwa hidup ini adalah garis. Sambungan titik demi titik yang terus menerus dan sambung menyambung. Sehingga kalau saja kita jalannya lurus, kita akan terkena dengan ngantuk. Kalau jalan lurus, biasanya kita tidak melihat ke sisi samping kanan, samping kiri. Akhirnya kita tidak tahu apa yang di samping itu. Tetapi ketika jalannya itu berbelok-belok, kita bisa melihat dulu. Di situ ada belokan lagi enggak? Oh, ini cirinya ini nih. Ini cirinya ini nih. Disitulah kelok-keloknya. Sehingga kita akan ahli dari kelokan tersebut. Seorang Michael Schumacher itu tidak akan pernah disebut ahli ya, ketika dia tidak bisa mendaki gunung yang berkelok-kelok atau pudunan yang berkelok-kelok dengan mobilnya. Tetapi karena awalnya itu dikerjain sama gurunya, dikerjain sama teman-temannya, dikerjain sama orang-orang sekitarnya, dia itu bisa menuruni dengan kelokan tersebut. Dan ternyata yang mempermainkannya itu jadi justru tidak bisa. Justru dialah yang sangat ahli dengan turunan dan kelokan tersebut. Sehingga Michael Schumacher itu mempunyai pede ya. Dari pede tersebut kemudian Michael Schumacher itu mengikuti beberapa Grand Prix dan akhirnya juara dunia. Seperti itulah GM berarti rekan-rekan sekalian. Begitu, Ang. Jadi saya review kembali, Ang. Yang pertama, jadikanlah kata atau kalimat itu sebagai etalase dari GM terapi secara pribadi. Yang kedua, jadikanlah aplikasi ini ya, aplikasi ini jadikanlah kita itu kenapa untuk beraplikasi supaya kita ahli. Ahli apa? Ahli menerangkan dengan apa yang kita lakukan. Bukan ahli menerangkan apa yang guru kita lakukan. Dah bakal beda. Tapi semua orang pasti jadi ahli jika dia beraplikasi. Oke, jadi nggak usah jadi saya. Yang penting Anda melakukan apa, kita melakukan apa, kita bisa menerangkan apa yang kita lakukan. Yang menuju kepada proses keuntungan dirinya dan diri kita. Begitu. Dan yang ketiga, punyai fokus dan tulus, punyai rencana, punyai impian yang kuat ya.
dan tulus, ketulusan hati, responsibility, tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan impian itu. Jangan pernah berhenti sebelum impiannya itu terwujud. Karena ketika kita benar-benar berdoa atas impian tersebut, pasien yang kita pegang, pasien yang kita kelola, klien yang kita urus, itu semua mulus, rekan-rekan sekalian. Jadi fokusnya itu kepada impian, bukan ke pasien. Dan tugas kita bukan untuk menyembuhkan, tapi kewajiban kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Begitu, Ang.